Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan dan dipertemukan kembali di channel ini. Semoga perjumpaan kita ini akan dicatat sebagai amal ibadah dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat dan salam tak lupa selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya untuk sahabat-sahabat semua yang sedang menonton, semoga Allah selalu memberikan kesehatan lahir maupun batin, dilapangkan rezekinya, dimudahkan dalam segala urusan, dipanjangkan umurnya, dan dijaga setiap waktunya selalu dalam kebaikan, baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya robbal alamin. Sahabat Oborpedia yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menentukan rezeki setiap makhluknya yang hidup di dunia. Namun rezeki itu bisa terhambat jika seseorang melakukan perbuatan tertentu. Seperti kita ketahui bersama bahwa rezeki dapat bersifat materi seperti uang, harta, jabatan, dan lain sebagainya. Sementara itu ada juga rezeki yang bersifat spiritual seperti ketenangan, kedamaian, kesehatan, keberuntungan, dan sebagainya. Dalam kitab Ta'lim Al-Mutta'alim, Syekh Al-Zarnuji menyebutkan bahwa faktor utama yang menghalangi datangnya rezeki adalah banyaknya dosa yang dilakukan oleh seorang muslim. Keterangan mengenai hal ini diperkuat juga oleh sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, seseorang pasti mengalami hambatan rezeki karena dosa yang ia perbuat. Takdir tidak dapat diubah kecuali dengan doa, dan umur seseorang tidak dapat ditambah kecuali dengan amal kebajikan. Hadis riwayat Ahmad. Lantas apa sajakah perilaku atau perbuatan yang bisa menjadi penghalang rezeki di kehidupan kita sehingga kita merasakan rezeki begitu susah datang, padahal kita sudah berdoa siang dan malam. Berikut ini beberapa perbuatan yang bisa menghalangi datangnya rezeki. Yang pertama, tidur subuh. Tidur di waktu pagi setelah sholat subuh dilarang dalam ajaran Islam. Hal ini sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa tidur di pagi hari dapat menjadi penghambat rezeki seseorang. Dalam kitab Madarijus Salikin, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menjelaskan bahwa tidur setelah subuh hingga matahari terbit termasuk dalam kategori makruh.
karena waktu tersebut adalah saat utama turunnya rezeki dan datangnya berkah. Banyak sekali hadis yang membahas mengenai hal ini. Salah satunya hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang berbunyi, setelah sholat fajar janganlah tidur sehingga kamu lalai mencari rezeki. Hadis riwayat Tabrani. Hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Baihaqi juga menjelaskan hal demikian, bahwa tidur di pagi hari dapat menghalangi datangnya rezeki. Sedangkan dalam hadis lain dijelaskan bahwa Rasulullah pernah berdoa untuk umat Islam pada waktu pagi hari dengan kata-kata, "Ya Allah, berkahilah umatku pada pagi harinya." Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, dan At-Tirmizi. Kemudian perbuatan yang kedua yang menghalangi rezeki datang yaitu syirik. Syirik dianggap sebagai salah satu hal utama yang dapat menjadi penghalang rezeki seseorang. Rezeki yang dimaksud di sini mencakup pemenuhan kebutuhan hidup dan keamanan. Pentingnya menjauhi perbuatan syirik sudah ditegaskan dalam surat Quraisy ayat 3 dan ayat keempat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini, yaitu Ka'bah, yang telah memberi mereka makanan untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa takut." Kita lanjut ke perbuatan yang ketiga sebagai penghalang rezeki, yaitu memutus tali silaturahmi. Memutus tali silaturahmi dapat menjadi faktor penghambat rezeki seseorang. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah menjelaskan ancaman bagi mereka yang memutuskan tali silaturahmi. Tidak ada dosa yang lebih pantas mendapatkan balasan yang cepat bagi para pelakunya di dunia, sekaligus dosa yang disimpan untuknya di akhirat, selain dari perbuatan zolim dan memutuskan tali silaturahmi. Hadis riwayat Abu Dawud. Sebagai manusia, kita seharusnya selalu memelihara tali silaturahmi agar rezeki dapat mengalir dengan lancar tanpa adanya hambatan. Pemikiran ini juga ditegaskan oleh Nabi Muhammad dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Siapapun yang ingin rezekinya diperluas atau bekasnya diingat, maka hendaklah ia menjaga silaturahmi. Kemudian perbuatan yang keempat yaitu lalai beribadah. Mengabaikan kewajiban beribadah karena terlalu sibuk mencari rezeki itu adalah perbuatan yang salah. Perbuatan itu justru termasuk dalam perilaku yang dapat menjadi penghalang rezeki terbuka. Allah telah memberikan peringatan mengenai hal ini dalam firman-Nya di surat Al-Munafikun ayat ke-9. Wahai orang-orang yang beriman, jangan biarkan harta dan anak-anakmu menyibukkanmu sehingga kamu lupa mengingat Allah. Barang siapa yang melakukan ini, mereka adalah orang-orang yang merugi. Lalu perbuatan yang kelima yaitu dosa. Ya, jadi ini adalah termasuk faktor utama yang dapat menghambat datangnya rezeki. Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, seseorang hamba dapat terhalang rezekinya karena dosa-dosa yang dilakukannya. Hadis riwayat Ahmad.
Meskipun seseorang telah berusaha sebaik mungkin, tapi jika ia terus melakukan dosa, hal ini dapat menjadi penghalang terhadap datangnya rezeki. Dosa-dosa tersebut dapat berupa tindakan tidak jujur dalam pekerjaan seperti korupsi, penipuan, pencurian, maupun dosa di luar pekerjaan seperti perbuatan zina, mengkonsumsi khamr, berjudi, dan sejenisnya. Perbuatan yang keenam, durhaka kepada orang tua. Al-Quran dan hadis telah menegaskan pentingnya berbakti kepada kedua orang tua. Bahkan terdapat anjuran untuk tetap mendoakan orang tua yang telah meninggal. Melakukan perbuatan durhaka kepada orang tua diidentifikasi sebagai salah satu faktor yang dapat menghambat rezeki seseorang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, jika seorang hamba tidak lagi mendoakan atau durhaka kepada orang tuanya, maka rezekinya akan terputus. Hadis riwayat Al-Hakim dan Ad-Dailami. Perbuatan yang ketujuh, memberi janji palsu saat berdagang. Perhatian yang besar sebaiknya diberikan oleh para pedagang untuk menghindari memberikan janji palsu kepada calon pembeli. Tindakan ini dapat menghambat datangnya rezeki dan keberkahan dalam transaksi jual beli, seperti yang dijelaskan dalam hadis, sumpah itu dapat membuat barang dagangan laku, tapi dapat merugikan keuntungan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat lain juga disampaikan pesan serupa melalui hadis riwayat Muslim, jangan sering bersumpah saat berjualan, karena sumpah dapat membuat barang dagangan laris tapi merugikan keuntungan. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.